Bapak Ibu, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ini murid-murid setia ini. Dalam keadaan hujan pun tetap bersukacita, amin. Ya memang untuk membenahi agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan butuh perjuangan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga kami bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara kami dalam pemuritan sore hari ini. Sebuah anugerah dan kemurahan yang begitu besar. Hamba-Mu dan juga para pelayan-pelayan berkumpul bersama-sama, berjuang untuk mengejar perkenanan-Mu ya Tuhan. Lewat pemberitaan firman pada sore hari ini. Sebelum kami belajar sama-sama, kami mau terlebih dahulu menyenangkan hati-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu membimbing kami, menuntun kami, mengajari kami, agar kami bisa memberikan penyembahan yang terbaik pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom hamba-hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali ke topik, kita akan memulai topik yang baru. Karena dua topik kita sudah selesai. Dan hari ini kita akan masuk kepada topik yang ketiga. Walaupun saya yakin semua yang ada di tempat ini pelan-pelan memahaminya, tapi saya yakin akan ada dampaknya bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Sebab saya yakin dan percaya tidak ada ibadah yang sia-sia. Amin. Sekalipun ada beberapa orang mengatakan percuma ibadah, terus ibadah, perubahan gak ada. Itu hanya perkataannya itu. Ya, yang jelas ibadah tidak ada yang sia-sia. Orangnya mungkin yang sia-sia, tapi ibadahnya gak sia-sia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan belajar mengenal Allah yang benar. Nah ini udah agak-agak levelnya udah lebih tinggi. Kalau kemarin tentang baptisan, tentang Roh Kudus, tentang yang lain. Bapak Ibu Saudara, itu semua pelajaran dasar. Nanti kalau kita baca di Alkitab, penumpangan tangan itu basic daripada kekristenan. Makanya kalau ada orang heran tentang penumpangan tangan, ya kita patut dipertanyakan kenapa bisa heran, itu basic gitu. Mari kita buka Alkitab kita siapkan. Supaya kita jangan heran kalau ada penumpangan tangan, ada apa, jangan heran ya. Sudah nampak di layar ya? Belum ya? Oke, saya tunjukkan. Sudah? Oke, puji Tuhan. Oke, kita awali. Mengenal Allah yang benar. Pertemuan pertama dalam topik yang ketiga. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebagai umat Allah, kita harus memahami hakikat dan sifat Allah. Sehingga dapat menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan pemahaman tersebut. Jadi gini, kalau kita nggak mengenal Tuhan kita dan karakter Tuhan kita itu seperti apa, kita nggak bisa selaras dengan Dia. Contoh kecil kegagalan orang Kristen. Contoh, Allah itu adalah kasih. Nah, ini banyak sekali nggak selaras. Umatnya nggak kasih, tapi Tuhannya kasih. Ini maksud saya, kita harus benar-benar mengenal siapa Allah kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, amin. Kita harus tahu mana Allah yang benar, ya, supaya kita bisa mensejajarkannya, menyelaraskannya dengan Allah. Jadi nggak timpang. Jadi kita nggak menjadi sesuatu yang aneh dari kumpulan Kristen yang sesungguhnya, ya kan?
Perkumpulan Kristen yang sesungguhnya mengasihi, mengampuni, sanggup menyimpan kesalahan, sanggup ini. Nah, taunya kita mengumbar-umbar kesalahan. Nah, ini kan gak selaras, gak jalan dia. Ya, untuk itu marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi gak ada orang mengenal santai-santai. Ya, contoh guru, Ibu Purba guru ini. Ya, Ibu Purba tidak akan pernah bisa mengenal siswanya tanpa mendekati dan ngobrol intens lebih sering. Aku tidak akan mengenali jemaat yang ada di sini. Mana yang bisa melayani dan mana yang masih perlu belajar. Kalau nggak intens hubungannya, nggak bisa. Nggak ada orang, jangankan saya dengan jemaat. Orang tua dengan anak pun, kalau ada anaknya 3 atau 5, kadang-kadang orang tua juga perlu mempelajari karakter anaknya, walaupun dari darah dagingnya sendiri. Nah, ini yang lain ini, yang satu ini kok lain ini. Pas makan cabai kurasa aku lahir ini. Kok pedas sekali omongannya, kan gitu. Iya, itu antara anak dengan orang tua. Harus ada juga hubungan yang intens, yang dekat. Baru bisa mengenal anaknya. Oh, ini cita-citanya ini, berarti ini sekolahnya harus di sini. Banyak orang tua tidak mengenal anaknya, makanya salah menyekolahkan. Yang dia berikan bukan cita-cita anaknya, tapi cita-citanya. Ya contoh, karena aku dulu pengen guru, aku lahirlah anakku, dia gak suka guru, tapi aku suruh guru. Nah, jadi itu bukan cita-cita anak, itu cita-cita saya. Jadi kalau saya gak ada komunikasi dengan anak ini, gimana saya mau mengenal dia dan mengetahui dia sebenarnya apa keinginannya? Kalau dulu zaman Siti Nurbaya boleh. Anak nggak melawan sama orang tua, ya. Ayah bilang A semua, ibu bilang B semua. Ketika ketemu A atau B, bingung. Kan begitu. Kalau dulu dua-duanya, walaupun agak lebih longgar ke ibu ya, tapi sama dua-duanya tunduk. Karena yang satu ayah pakai teguran mata, ibu pakai cubitan, ya kan sama-sama sakit. Jadi dua-duanya tunduk. Jadi kalau sama A, lanjut. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa. Mungkin iya dimaui. Ya nak sekolah dokter ya, dimaui. Tapi uangmu habis dimakannya. Dimaui. Ya. Nak sekolah ini ya, polisi ya dimaui. Suruh les. Tapi uang habis dimakan. Jadi tanpa pengenalan kepada seseorang, kita tidak bisa selaras. Demikian juga dengan Tuhan. Tanpa kita mengenal Allah kita nggak bisa selaras. Amin. Jadi kalau kita nggak selaras dengan Tuhan kita, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Titik, itu aja, singkat. Kalau kita nggak sejalan dengan Tuhan, berarti kita nggak mengenal Tuhan. Kecuali kita sadar, kita salah, kan gitu, beda lah. Lain cerita. Ada orang tidak sadar dia salah, dia pikir dia sejalan dengan Tuhan. Ya. Maka Alkitab mencatat dia pikir jalannya lurus, ternyata serong. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat Alkitab kita. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Marilah kita mengenal, tidak nampak sini ya. Oh ini baru nampak. Sama-sama. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya kita harus sungguh-sungguh. Oke. Bapak Ibu tahu sungguh-sungguh? Atau ada yang nggak tahu gitu, ya? Orang yang sungguh-sungguh tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Saya kasih contoh. Ada perlombaan 2 orang. Lalu tujuannya katakanlah
Indomaret Simpang Salak. Ini anggap saja lurus, ya, anggap saja lurus. Tujuan utama lomba kita Simpang Salak, Indomaret, gitu. Lalu di sekeliling kita, katakanlah kiri kanan, ada penonton banyak. Lalu kita berlomba. Kalau yang berlomba ini tujuannya fokus ke Simpang Salak, dia nggak akan peduli ke penonton, ya kan? Entah penonton, pasti kalah ini, badannya kurus sekali, contoh. Akan banyak seperti itu. Ini kulihat dari sepatunya ini, nggak tahan itu lari. Akan banyak ocehan-ocehan. Tapi kalau kita punya tujuan, sungguh-sungguh ingin menang, apapun ocehan kiri kanan ini lurus saja ke Simpang Salak. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita kan lihat kiri kanan, banyaknya penontonnya. Kan begitu. Apa kata penonton sana? So udah jago kali itu. Biasanya seperti itu. Orang yang nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang sudah sungguh-sungguh, dia nggak akan peduli. Dia akan terobos terus apapun yang terjadi. Amin. Begitu juga dengan pelayan untuk mengenal Tuhan harus sungguh-sungguh. Bukan didasarkan orang lain. Karena orang lain malas ke gereja, cuma aku nanti di gereja. Malulah aku. Itu nggak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh. Amin, Daniel. Cuma aku nanti di situ main musik. Itu nggak sungguh-sungguh. Tapi orang yang sungguh-sungguh, mau datang kawanku atau tidak datang, aku mau melayani Tuhan. Amin. Mau bersungguh-sungguh tetanggaku, aku juga ikut. Jangan. Mau bersungguh-sungguh tetanggaku, mau dianggap aku bibelon, terserah dialah. Yang penting aku tetap maju. Saya yakin ini ibu-ibu ini pasti, ngapain aja kalian di gereja satu harian? Ya kan pasti tanyanya begitu. Wah, macam milik kalian aja Tuhan itu. Ya. Haleluya. Tapi ya yang benar-benar lah ke gereja ya. Saya pernah ditegur suami daripada seorang ibu. Pak, ngapain aja istriku di gereja? Lah, istri bapak yang mana kan gitu. Karena setahu saya gak pernah istrinya ke gereja. Ternyata istrinya pergi kemana bertandang, alasannya ke gereja. Lalu saya, yang mana istri bapak? Yang ini pak. Ini kayaknya gak pernah ke gereja ini. Ini salah ini pak, salah alamat gitu. Ujungnya malu sendiri suaminya kan begitu. Ya jangan pula jadi begitu. Ya, yang benar aja kalau memang ke gereja, ke gereja. Amin. Haleluya. Jadi kita harus berjuang untuk mengenal Tuhan. Ya, berusaha sungguh-sungguh. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tidak akan ada yang bisa menahan itu. Hujan. Pasti turun. Ya, tapi Pak Pendeta ada dulu pesta. Gak turun. Pasti turun. Cuman pindahkan, hanya itu aja. Gak akan bisa ada yang nahan hujan. Ya, entah dengan ilmu apa pun itu dipindahkan. Yang jelas pasti turun. Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Iblis kan kerjanya memindahkan. Pasti engkau diberkati. Tapi jangan dipindahkan nanti berkatnya. Ya, jangan. Mari kita lihat ayat 6. Yang tadi kita buka Hosea 6 ayat 3. Sekarang Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Sama-sama kita baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kalau kita nggak serius mengenal Allah, ya kita binasa. Maka jangan heran kalau ada pelayan kerjanya ditimpa masalah. Jangan heran, ya. Karena pelayan belum tentu mengenal Allah, tapi mengenal Allah tentu akan lebih semangat melayani. Amin. Haleluya. Jangan heran. Ya. Itu semua sudah ditetapkan.
Kita harus sungguh-sungguh mengejar Allah. Yang menjadi pertanyaan, kita mau ngejar Allah, hakikat Allah itu seperti apa? Supaya kita bisa mengejar. Yang pertama, Allah adalah roh. Maka kita tidak boleh mengejar Allah dengan kedagingan. Ada berapa banyak orang Kristen mengejar Allah dengan kedagingan. Dengan menunjukkan bahwa ia adalah bisa. Itu terbalik. Mengejar Allah tidak boleh dengan kedagingan. Tapi mengejar Allah dalam roh. Amin. Jadi kalau mengejar Allah dalam roh, tidak ada kata aku. Ya akunya itu dah. Coba kalau enggak aku tadi apa? Melayani. Kurasa enggak ada hadirat gersang. Siapa yang seperti itu? Segeralah berubah. Agak lebih halus lah berubah. Ya, kalau ada muncul kata aku dan aku dan aku, di mana Tuhannya? Ya, harusnya karena Tuhan dan karena Tuhan. Selamanya karena Tuhan. Sama-sama katakan karena Tuhan. Bukan karena aku. Jadi jangan ada saya dengar lagi orang Kristen berkata seperti ini. Khususnya yang ada di tempat ini. Kalau bukan aku siapa lagi? Jangan. Tapi katakanlah. Karena Tuhannya aku bisa berdiri di sini. Haleluya. Saya yakin karena Tuhannya Bapak Ibu bisa duduk di sini. Kalau bukan karena Tuhan, ya, gak akan bisa duduk di sini. Kalau bukan karena Tuhan, ada aja nanti jalannya lari ke sana, lari ke sini. Ada kerjaannya ke sana. Ya, tetapi karena Tuhan mengkehendaki kita berkumpul, kita bisa berkumpul di sini. Mari kita lihat Hosea 4 ayat 24. Kayaknya agak panjang ini, Bapak Ibu Saudara. Kita lompat ke ayat yang ke-24. Adanya ayat 24. Kenapa? Berarti salah tulis ini. Aku pun udah curiga kayaknya gak ada ini gitu. Oke, kita ambil dari perjanjian baru dulu. 2 Korintus 3 ayat 17. Bapak Ibu Saudara, dari tadi saya benar, tiba-tiba salah satu terus merepet. Ketika saya benar gak dipuji. Ketika salah direpeti. 2 Korintus 3 ayat 17. Haleluya. Dua Korintus 3 ayat 17. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Jadi gini, kemerdekaan ini berbicara kemerdekaan rohani. Ya. Kemerdekaan berbicara kemenangan atas jajahan-jajahan iblis. Apa jajahan iblis? Ya. Merdeka di dalam roh, ya jelas kita tahu menikmati yang namanya buah roh. Berarti kalau kita tidak bisa menikmati yang namanya buah roh, kita belum merdeka. Maka tujuan utama mengenal Allah yaitu agar kita merdeka di dalam roh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan berasal dari benda-benda fisik atau makhluk-makhluk rohani selain Allah. Seperti penghulu malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk surgawi. Tetapi mereka terbatas dalam kepribadian, kuasa dan kehadirannya. Allah adalah roh yang tidak terbatas. Haleluya. Yang kedua, hakikat Allah. Kenapa kita harus mengejarnya? Sebab Allah itu hidup. Nanti bisa baca di rumah biar bisa kita kejar. Yosua 3 ayat 10. Dia adalah sumber dari semua yang hidup. Hidup di sini juga identik dengan kesadaran diri. Amin. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi enggak asal hidup. Ada orang asal hidup enggak tahu ngapain. Ya. Jadi dia adalah sumber dari semua yang hidup.
artinya identik dengan kesadaran diri. Jadi kalau kita nggak memiliki kesadaran diri, berarti kita tidak dikategorikan orang-orang yang hidup. Wah, ngeri juga ya. Begini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang Kristen tidak mau sadar bahwa apa yang dilakukannya itu mungkin tidak salah, tetapi tidak berdampak bagi orang lain. Itu bukan orang hidup bagi Tuhan. Nah, jadi kalau selama ini kita tidak berdampak, berarti kita belum hidup. Di mata Tuhan kita masih sama dengan apa? Orang yang mati. Jadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang memiliki dampak. Minimal. Dampaknya itu ya melempar senyum lah sama orang. Oh dia Bapak itu ramah ya. Nggak seperti apa yang di sana gitu. Kalau ada orang bilang, ibu itu ramah ya, berarti kita masih berdampak hidup di dunia ini. Tapi kalau ada orang bilang, kayak mana ibu itu ya, mukanya kayak mau nerkam terus. Berarti gak berdampak hidup. Berdampak tapi dampak yang negatif. Buat emosi aja. Ya, baru datang dia udah terjadi perang dunia kedua. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi supaya kita kelihatannya hidup di mata Tuhan, kita harus memiliki kesadaran diri. Ya, bahwa dia mempunyai unsur berpikir, berencana, bertindak, berkuasa, titik-titik dan sebagainya. Nah, jadi orang yang sadar itu harus memiliki unsur pikiran. Ada orang gak berpikir, maksudnya bukan berpikir yang lain, gak mau tahu gitu. Ya, nggak mau tahu. Apapun yang terjadi di dunia ini rata aja. Tahu kok corona? Tahu. Jadi takut kau? Nggak ngerti aku maksudnya apa. Ada orang seperti itu. Ya. Jadi orang yang sadar diri mempunyai unsur berpikir. Dan setelah berpikir, berencana. Dalam pelayanan harus ada unsur berpikir. Bagaimana supaya pelayananku ini baik? Itu minimal. Bagaimana supaya pelayananku ini berhasil? Minimal seperti itu. Setelah itu naik ke tingkatan yang lebih tinggi, berencana. Bagaimana supaya pelayananku ini lebih luas? Itulah rencananya. Setelah itu baru bertindak, jangan hanya mikir. Ya, saya punya teman hanya mikir aja terus. Semua bisa dipikirkan. Ya, tapi nggak ada tindakan sama sekali. Bisa dimengerti Bapak Ibu, para pelayan-pelayan? Amin. Jadi mulai hari ini kita harus berpikir bagaimana pelayanan kita itu supaya maju. Nah, itu dulu. Setelah itu rencanakan supaya lebih lagi. Setelah itu bertindak. Setelah bertindak baru kuasai. Setelah dikuasai barulah akan ada namanya kehidupan. Sebab Allah itu hidup. Jadi saya sarankan para pelayan jemaat, jangan datang duduk diam D3. Ya. Jadi apapun yang terjadi, mau kabel di depan pun putus terbakar, sama aja, gak terlalu peduli. Ya. Ada seperti itu, ada. Tetapi semua yang ada di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Mereka sedang berada di luar. Tapi baru-baru ini masuk. Haleluya. Mari kita lihat hakikat Allah yang selanjutnya. Allah itu memiliki kepribadian. Memiliki kepribadian. Jadi jangan kita anggap karena dia roh, dia nggak punya kepribadian. Ya. Nanti baca di Kejadian 18 ayat 19. Atau Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Allah memiliki ciri-ciri dari kepribadian. Dia memiliki seluruh sisi positif dari semua profil kepribadian yang ada. Bedanya positif. Kalau manusia kan negatif. Lalu hakikat Allah yang keempat.
yaitu kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 21 ayat 33. Ia tidak memiliki awal dan akhir. Ia tidak berubah dan keberadaannya tidak ditopang oleh apapun. Nah, itu saya rasa sudah mengerti. Setelah itu mari kita lanjut. Jadi kita harus usahakan ini Bapak Ibu Saudara. Usahakan mengenal Allah. Supaya kita punya kehidupan. Ya emang kita mati Pak Pendeta? Bukan. Alkitab sudah mencatat walaupun kita bernapas. Kalau tidak memiliki pikiran dan tidak memiliki rencana dan tidak memiliki tindakan dan tidak menguasai di dalam satu bidang, kita belum menjadi orang yang hidup. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat sifat-sifat Allah. Ada beberapa sifat Allah berdasarkan pembagian atas sifat-sifat non-moral dan sifat-sifat moral. Jadi ada pembagiannya moralnya, juga ada non-moralnya. Nanti perhatikan pelan-pelan. Jadi kita harus mengenal dulu siapa Allah kita. Sifatnya, karakternya kita harus kenal. Agar kita punya tujuan yang pasti menghadap Tuhan itu mau ngapain. Yang pertama Maha Hadir. Keluaran 3 ayat 14. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan keberadaannya tidak perlu ditopang oleh segala sesuatu. Dia Maha Hadir. Makanya selalu saya katakan, kenapa kalau ada teman kita saat kita takut kita merasa nyaman? Kan gitu ya. Contohlah, kalau kita mengendarai sepeda motor atau mobil, kita melewati tempat yang menurut kita itu menyeramkan, takut. Kalau kita sendiri melewati jalan tersebut, timbul rasa takut. Tapi kalau ada teman di samping kita kan rasa takutnya kan seolah-olah hilang. Padahal kalau kita bandingkan, oke, jangankan teman dewasa, anak-anak aja. Anak-anak bayi, kalau kawan kita melewati sesuatu tempat yang seram, kita merasa lebih tenang kalau ada di samping kita sekalipun itu bayi. Pertanyaannya, apakah bayi bisa menolong kita? Kalau seandainya masalah justru merepotkan. Justru merepotkan. Tapi kenapa? Karena kita menyadari kehadiran bayi itu teman. Kan begitu, itu yang buat. Maka kita perlu menyadari keberadaan Allah setiap saat. Sehingga ketika kita menghadapi kehidupan yang menyeramkan, kita nggak takut. Karena kita menyadari keberadaan Allah. Amin. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Hadir. Titik. Maha Hadir. Jangan anggap ketika kita menyembah, Tuhan hadir. Lalu ketika kita marah-marah, Tuhan nggak ada. Seolah-olah pergi dia. Enggak, Tuhan juga di situ. Makanya dia tahu segala sesuatu. Ketika kita lagi marah, lagi emosi, lagi membenci, lagi semuanya lah. Tuhan ada di situ. Makanya hati-hati. Amin. Bapak Ibu. Nah ini tadi Maha Hadir. Ini sudah juga Maha Hadir ya. Kedua Maha Tahu. Dalam bahasa Inggris disebut omniscient. Yang berarti ia mengetahui segala sesuatu secara langsung. Serempak. Nah ini bedanya. Dia tahu segala. Jadi jangan kita pikir Tuhan itu lagi bingung dia. Ketika matanya ke Indonesia, seolah-olah matanya teralihkan dari Singapura atau dari Israel. Bukan. Dia Tuhan secara langsung serempak mengetahui segala sesuatunya. Jadi nggak terpikirkan Tuhan kita itu. Makanya saya pernah cerita sama Bapak Tua Lumban Batu, jangan dipelajari Tuhan. Kalau dipelajari bisa stres. Karena nggak sanggup mempelajari Tuhan. Ya, dengan pikiran kita yang sekecil ini mau mempelajari Tuhan, nggak bisa. Ya. Tapi kita harus menyadari
bahwa Dia Allah yang maha hadir dan yang maha tahu secara mendalam. Ya. Alkitab menyatakan bahwa pemahaman Tuhan itu tidak ada batasnya dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Amin. Ini harus ingat, pelayan harus ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ini harus ingat supaya kita hati-hati berjalan, supaya kita tidak sembarangan dalam hidup. Ya, enggak taunya Tuhan itu. Nanti datang kita ke gereja minta ampun darah Yesus, enggak boleh. Ya, walaupun Dia maha pengampun, tapi Alkitab mencatat jangan pernah cobai Tuhan, jangan pernah cobai Allah. Yang ketiga, maha kuasa. Dalam bahasa Inggris omnipotent, yang berarti Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Atau intrinsik positif, yaitu pembuatan yang tidak bertentangan, perbuatan yang tidak bertentangan dengan sifat dan hakikatnya. Ya. Jadi sifat Tuhan dengan hakikatnya Dia yang sudah kita lihat tadi di atas tidak akan pernah bertentangan. Ya. Maka jangan pernah ada orang berdoa supaya musuhnya dihancurkan. Nah, itu bertentangan dengan hakikatnya Tuhan. Dan Tuhan gak akan melakukan itu. Ya Tuhan, udah begitu tersiksa kami dibuat tetangga ini. Tolonglah Tuhan, tak pindah pun dia, buatlah dia bangkrut biar pindah. Ya kan? Itu gak boleh, itu melanggar hakikatnya Tuhan. Ya, Tuhan akan bingung. Lah, ini anak siapa ini? Lahir dari mana? Kok yang satu ini aneh kali ya? Pasti Tuhan bilang begitu. Kalau ada orang Kristen berdoa seperti itu. Yang selanjutnya, sifat Allah itu kekal dan tidak berubah. Ini harus diingat. Kekal dan tidak berubah. Kalau dia bilang ya, ya. Tidak, tidak. Mari kita lihat. Ini sudah disebut ya. Ibrani 13 ayat 8 ini dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya. Hakikat sifat-sifat, kesadaran, kasih dan kehendak Allah tidak akan berubah sampai kapanpun. Haleluya. Mari kita lihat sifat moralnya. Ini tadi sifat non moral. Mari kita lihat sifat-sifat moralnya Allah. Kudus. Gak boleh tidak kudus berhadapan dengan Dia. Harus kudus. Dia terpisah dari semua dosa dan kejahatan moral. Kekudusan Allah menunjukkan kepada kesempurnaan segala sesuatu di dalam dirinya. Di dalam perjanjian lama Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus. Dan di dalam perjanjian baru kekudusan menjadi penekanan yang sangat penting. Lalu sifat yang kedua, benar dan adil. Tidak ada yang lebih benar dari Allah dan tidak ada yang lebih adil dari Allah. Jadi jangan pernah katakan ke Tuhan, engkau tidak adil Tuhan. Itu salah. Gak ada yang lebih adil dari Tuhan. Dia adil. Dan sangat-sangat adil. Amin. Cuman terkadang manusia gak bisa menerima cara Tuhan memberkati atau menunjukkan keadilannya. Salah satu contoh yang kemarin kita baca, perumpamaan tentang kebun anggur. Seseorang masuk jam 6 pagi, lalu masuk jam 9 pagi, lalu masuk jam 12 siang, lalu masuk jam 3 sore dan masuk jam 5 sore. Lalu Tuhan menggaji mereka sama 1 dinar. Bagi orang itu gak adil. Kan masa jam 6 ke jam 6 12 jam 1 dinar, jam 5 sampai jam 6 cuma 1 jam 1 dinar. Tapi itulah bentuk keadilan Tuhan. Tuhan menyatakan keadilan tidak hanya dari segi jumlah. Amin. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Tidak hanya dari segi jumlah. Haleluya. Tapi Tuhan menyatakan keadilannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Maka kalau kita gak berdampak, perhatikan. Supaya Tuhan memberkatimu sesuai dengan kebutuhanmu yang lebih besar, berdampaklah bagi orang. Ya.
Contoh, kalau hanya makanmu 1 piring, Tuhan gak akan kasih 2 piring. Terus ya gak mungkin dong, berarti Pak Pendeta harus kumakanlah 3 piring. Bukan, kasih orang makan 5 piring, maka akan diberi samamu 7 piring. Amin. Itu maksudnya. Ini bentuk keadilan Tuhan. Jadi jangan ngotot gak adil Tuhan. Kok dia semakin kaya, kita gak tahu bahwa kebutuhannya lebih dari apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ya, kok aku semakin miskin. Sekali lagi saya katakan, orang yang tidak berpikir dan tidak berencana dan tidak bertindak dan tidak menguasai satu bidang, bagi Tuhan itu bukan seseorang yang hidup. Makanya kita mencatat, berbaring sebentar, bangun sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Maka kemiskinan yang melanda. Jadi itu keadilan Tuhan. Itu maha adil. Jadi bukan berarti kalau kita dibagi jemaat Tuhan, kasih 10 talenta baru itu adil. Enggak, itu belum tentu adil. Amin. Bisa jadi bagi orang 10 talenta dan bagi orang 2 talenta sesuai keperluannya itu bisa adil. Haleluya. Maka agar Tuhan memberikan sesuatu lebih daripada apa yang kita harapkan, jadilah orang yang berdampak. Amin. Contoh gini, saya katakan. Kalau saya tidak memulai pelayanan ini dengan online, secara virtual, sekarang dalam waktu 3 bulan ini kurang lebih saya berkhotbah 6 kali dalam seminggu. Kalau saya tidak bertindak untuk berkhotbah 6 kali dalam seminggu, mungkin saya tidak akan belajar. Iya, orang enggak, ya. Udah pasti dong orang yang menyampaikan 6 kali dalam seminggu dibanding 1 kali, udah pasti lebih santai 1 kali. Ya. Tetapi ketika saya mau bertindak, ingin memberitakan firman secara online, maka Tuhan menambahkan hikmat lebih dari yang sebelumnya. Amin. Maka jangan heran seolah-olah kita berpikir orang yang mengajar les privat itu lebih pintar dari orang yang gak mengajar les privat. Seolah-olah Tuhan memberi kepada dia sesuatu yang lebih besar. Iya, Tuhan memberi dia sesuatu yang lebih besar karena dia mau mengimplementasikan atau memberikan waktu di luar daripada jam mengajar sekolah. Maka dia lebih pintar kelihatannya. Sebenarnya Tuhan memberi sama dalam ciptaan. Tetapi ada yang mengembangkan jadi 5 menjadi 10, jadi 2 menjadi 4. Tetapi ada yang mengumur 1 tetap 1. Jangan lupa. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sejauh langit. Mari kita angkat pujian ini. Sejauh langit dari besarnya kasih-Mu, Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya bahwa Allah itu adalah kasih. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita nggak selaras dengan Tuhan, Tuhan kita kasih tetapi kita tidak kasih, kita tidak akan pernah sama dengan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Ini sangat panjang. Minggu depan akan kita lanjut. Tapi kita selesaikan dulu mengenai hakikat Allah ini. Ya. Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah itu adalah kasih. Dia adalah sumber kasih. Jadi perhatikan, bedakan. Allah bukan hanya pemberi kasih, tetapi Dia adalah kasih. Jadi kalau Dia udah ada di dalam kita, hidup kita akan menjadi orang Kristen yang penuh kasih. Amin. Haleluya. Kita bahas sedikit mengenai ketritunggalan Allah. Ini sering dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang bukan Kristen untuk menjatuhkan kita. Dengan mengatakan Tuhan kalian tiga. Ya. Kita harus menyadari siapa Tuhan kita. Kalau kita sudah mengejar Tuhan dengan serius, dengan penuh perjuangan, kita mengenal Allah dan kita tidak bisa ditipu oleh setan. Ajaran tentang Trinitas atau ketritunggalan bukanlah suatu kebenaran yang diperoleh melalui akal budi. Perhatikan. Ajaran Tritunggal tidak boleh diterima atau diperoleh melalui akal budi. Nggak boleh. Ya memang nggak bisa, gimana caranya menerima tiga jadi satu. Ya. Tapi walaupun bisa kita katakan seperti kita ini sebenarnya tiga. Komponennya kita tiga. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi Alkitab mencatat roh, jiwa, dan tubuh. Yang lebih tinggi adalah tubuh. Ya. Suatu kebenaran yang dapat diketahui melalui pernyataan atau pewahyuan. Dalam teologi Kristen, istilah Trinitas atau Tritunggal berarti bahwa ada tiga pribadi atau oknum kekal dalam satu hakikat ilahi. Atau sesuatu yang sama. Masing-masing dikenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pewahyuan Alkitab tentang ketritunggalan Allah. Jadi ini jangan diperhatikan. Hanya sekali Yesus memanggil Bapa itu Allah. Ini pelajaran yang harus kita ketahui. Yaitu ketika Dia disalibkan. Ya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di luar daripada itu, ya, hanya dipanggil Bapa. Ini harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada sekarang, walaupun kita nggak mau bahas itu ya. Walaupun ada sekarang gereja yang tidak menyebut nama Allah, urusan mereka lah itu. Ya. Mereka ganti Bapa. Jadi kalau Allah Bapa, masa Bapa-Bapa? Enggak mungkin. Jadi kalau Allah Anak, masa Bapa Anak? Kalau Allah Roh Kudus, masa Bapa Roh Kudus? Enggak mungkin. Ya. Pewahyuan Alkitab tentang ketritunggalan Allah. Mari kita lihat. Kejadian 1 ayat 1. Elohim adalah bentuk jamak dari El. Nah ini udah bahasa Ibrani. Tapi saya coba terangkan semampu saya. Hal ini memperingati pengertian lebih dari satu. Ini harus kita buka Bapak Ibu Saudara. Allah menciptakan itu dari El. El itu Allah. Elohim itu maksudnya. Ini dalam bahasa yang sesungguhnya jamak. Artinya lebih dari satu, itu jamak. Jadi kan kebetulan saya nggak punya Alkitab bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani ada, Perjanjian Baru. Jadi kira-kira Elohim pada mulanya, Elohim itu jamak. Kira-kira seperti itu. Nah, bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Amin. Kejadian 1 ayat 28.
Penggunaan, nah ini udah pasti. Kita, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Itu ada kita, artinya jamak. Lebih dari satu. Selanjutnya Yesaya 6 ayat 1. Roh Tuhan atau Roh Kudus ada padaku. Oleh karena Tuhan Bapa. Ini perhatikan, saya perbesar ya. Ibu-ibu bisa nampak mereng. Apa-apalah. Biarlah dulu kejayaan para bapak-bapak hari ini. Perhatikan. Roh Tuhan itu saya dalam kurung buat Roh Kudus. Ada padaku. Ku ini adalah anak. Oleh karena Tuhan ini adalah Bapa. Amin, bisa dimengerti? Jadi Tritunggal. Ya. Suara Bapa di surga, kehadiran anak Allah di sungai Yordan. Dan Roh Kudus turun seperti burung merpati dalam peristiwa Yesus dibaptis. Jadi gini, ketika Yesus dibaptis, lalu keluar dari air, turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, seperti burung merpati, dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Selanjutnya, kesetaraan dari Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam amanat agung dan kesaksian di surga. Ini udah tahu ya Bapak Ibu, amanat agung ya. Kita lihat dulu sekarang 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, sama-sama kita baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Firman ini siapa? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi daging atau manusia. Mari kita lihat. Ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Siapa itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus oke tahu. Yang menjadi pertanyaan, Firman ini siapa? Mari kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Firman itu telah menjadi, amin. Tadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Roh Kudus kita sudah tahu. Sekarang menjadi pertanyaan, Firman itu siapa? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Firman adalah Yesus. Jadi kalau kita terus memperkatakan Firman, kita memperkatakan Yesus. Yesus artinya Yeshua HaMashiach, artinya penyelamat. Jadi ketika kita memperkatakan Firman, kita selalu memperkatakan penyelamat dalam hidup kita. Haleluya. Kita selesaikan sampai jam. Oh benar ya, jam 6 ya. Kalau jam 6 selesai nih. Tapi aku yakin udah bosan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini tadi sudah umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini sesuatu yang harus kita sadari. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan binasa. Titik. Jangan diperpanjang atau diperlebar. Oke, kita lihat. Ini sedikit. Demikian pula halnya dengan bangsa Israel. Mereka memanggil Allah dengan berbagai sebutan. Perhatikan.
Jadi gini, maksud saya begini. Saya bahas ini bukan untuk menyalahkan, bukan. Tapi supaya ada perbendaharaan pengetahuan kepada kita. Ada pengajaran tidak boleh menyebut nama Allah. Ya, ada. Di Sidi Kalang ini sudah ada itu. Tidak boleh menyebut nama Allah. Karena Allah itu bukan nama Tuhan. Oke, saya mau terangkan. Allah itu bukan nama tapi sebutan. Nah, sama dengan sebutan-sebutan yang lain. Yaitu Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Walaupun itu memang tertulis langsung di Alkitab. Jadi jangan ragu kalau orang bilang kalian tidak menyembah Tuhan karena kalian menyebut nama Allah. Gak usah. Gak usah sampai sesederhana itu kita membahas ke situ. Ya, perhatikan. Mereka memanggil nama Allah dengan berbagai sebutan. Sesuai dengan karakter Allah. Juga sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Bagi manusia, terutama orang percaya. Nama Allah. Sebenarnya ini nama Allah dalam Alkitab. Keluaran 13 ayat 13. Yaitu kalau tulisan sesungguhnya YHWH. Bacaannya Yahweh. Atau Lord dalam bahasa Inggris atau Tuhan. Itu Keluaran 13:13. Aku adalah aku. Maksudnya Allah menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang ada dengan sendirinya. Dan keberadaannya tidak bergantung kepada apapun. Nama ini menunjuk kepada hakikat Allah yang aktif dan dinamis. Baru setelah itu sebutan yang selanjutnya Adonai. Adonai juga Tuhan. Tetapi Adonai itu Tuhan dari seorang hamba. Ada lagu. Kados, kados, kados. Adonai. Nah gitu. Saya lupa. Itu bahasa Ibrani. Adonai artinya Tuhan dari seorang hamba. Musa mengambil Allah dengan sebutan ini. Musa memanggil Allah dengan sebutan ini karena salah satu dari 10 perintah berbunyi. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi gini. Sebenarnya nama Allah yang sesungguhnya hanya satu. Yaitu YHWH. Atau Yahweh. Tetapi dalam perjanjian lama. Tidak boleh menyebut nama Yahweh. Gak boleh. Jadi kalau ada orang mengganti Allah dengan Yahweh, itu bertentangan dengan Alkitab. Ya, bertentangan. Ya, tapi kami nggak memanggil nama Yahweh. Kami memanggil nama Tuhan, Bapa, Anak, kan gitu. Sebenarnya kalau kita panggil Bapa, kita harus tahu tujuannya Bapa apa. Karena ada juga Bapa di dunia. Maka ada namanya Allah Bapa supaya pasti tujuannya kepada Tuhan. Ya. Oke. Benernya ini lanjut ke jam 6? Haleluya. Lalu selanjutnya Elohim adalah bentuk jamak daripada El yang artinya Dia yang Maha Perkasa. Jadi kalau kita sebut Elohim, oh Allahku, Elohim. Itu artinya kita sedang memuji Dia dengan keperkasaannya. Oh dia Allah, dia Elohim yang memberi pertolongan, yang membebaskan aku dari maut. Nah, kita sedang menyatakan keperkasaan Allah. Elohim dipakai untuk menggambarkan Dia sebagai Allah seluruh bumi dan segala makhluk. Jadi kalau kita bilang Elohim, berarti dia Tuhan dari binatang, Tuhan dari tumbuhan, Tuhan dari manusia. Kira-kira seperti itu. Dia dikenal karena keperkasaannya. Oke, kalau ini harus kita baca. Kita baca Keluaran 17 ayat 15. Keluaran
Oke, Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi menyatakan kekuasaannya, kira-kira seperti itu. Jadi dia dikenal karena kekuasaannya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nama selanjutnya El Shaddai. Ini ada lagu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Cukup. Jadi El Shaddai artinya Allah Maha Kuasa. Ini jarang kita dengar. El Gibor artinya Allah yang perkasa. Kalau ini sering Yehova Nisi atau Yehova Rapha ada juga. Artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Itu Keluaran 17 ayat 15. Tuhan adalah panji-panjiku. Oke. Saya lihat dulu sampai di mana bisa kita selesaikan ini. Oke, sampai di sini saja nanti kita selesaikan. Agak panjang saya lihat. Kehadiran peranan Allah. Oh, sudah jam 5 ya, kurang 8. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya semangat kalau dibilang jam 6. Oke, enggak, kita selesaikan sampai sini saja. Menguduskan ya. Kita lanjut. Kasihnya. Nah, ini kasih Allah. Oke, perhatikan. Jadi kita boleh berdoa ya. Kalau kita mengerti arti-arti ini, ketika kita butuh ini kita akan berdoa. Contoh, Yehova Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Nah. Amin. Jadi kalau kita berdoa dalam saat-saat kekurangan, kita bisa berdoa, Engkaulah Yehova Jireh. Haleluya. Kemana tadi? Kenapa hilang? Ya ini ketemu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yehova Jireh atau Jehovah Jireh. Kalau orang Batak bilang Jehovah Jireh. Ya. Artinya Tuhan yang menyediakan. Nah, kalau kita membutuhkan kesembuhan, Engkaulah Jehovah Rapha. Artinya menyembuhkan. Arti Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Kalau kita membutuhkan keselamatan, ya, atau damai sejahtera, kita dalam keadaan takut, Engkaulah Jehovah Shalom. Nah, Jehovah Shalom artinya memberi keselamatan atau memberi damai sejahtera. Kalau kita menyatakan kehadiran Tuhan, para WL-WL, oh kami tahu Engkau Yehova sama. Engkau hadir di tempat ini. Tuhan hadir, Yehova sama. Yehova sama. Amin. Kalau kita mengatakan bahwa dialah gembala kita, dia Tuhan yang menggembalakan kita, membawa kita ke rumput yang hijau, ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang, kita berkata, Engkaulah Jehovah Roy. Lalu ada lagi banyak hal ya yang Tuhan katakan tentang kebenaran dan keadilannya. Ini lebih sulit. Cara bacanya ini ya. Gak ada pula kamus. Apa-apa, kita sebutkan aja dengan bahasa Indonesia. Kalau kita membutuhkan Tuhan keadilan kita, atau Tuhan adalah kebenaran kami. Ini ketika engkau difitnah, engkau diejek, engkau dituduh tidak melakukan sesuatu yang salah padahal engkau tidak melakukannya, katakan dialah Jehovah Sidekenu. Nah itu aja kebenaran kami. Baru dua lagi nih namanya Jehovah Sapat, artinya Tuhanlah hakim. Baru yang terakhir Jehovah Makades, artinya Tuhan
menguduskan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang semangat katakan amin. Elohim Jebao, Elohim. Oh iya. Ya. Oke. Oh, Bapak Ibu Saudara, beri waktu 4 menit lagi sampai jam 5. Ya. Sampai jam 5 saja. Karena ini bisa saya ringkas ini, enggak terlalu sulit. Saya ringkas saja biar enggak usah kita ulangi di hari Minggu. Oke, kita lanjut. Kasih dan peranan Allah dalam perjanjian baru. Pertama, Yesus Kristus. Allah menyatakan dirinya dalam perjanjian baru di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini sudah mengerti ya Bapak Ibu? Lalu, dia dikenal sebagai juru selamat. Karena karyanya sebagai penyelamat seisi dunia dari maut akibat dosa. Dan yang selanjutnya dia disebut anak domba Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa dia disebut anak domba Allah? Kita harus tahu. Ada yang tahu kenapa dia disebut anak domba Allah? Kenapa nggak pakai yang lain, yang lebih keren? Anak singa Allah, biar lebih takut setannya. Ini domba nggak takut-takut kan gitu. Ya. Kelembutan, kesucian. Bisa dikatakan bahwa karakter-karakter domba lebih bagus dari karakter yang lain. Contoh, kalau domba dibawa ke pembantaian, dia tidak akan melawan. Dia tetap tunduk, merendahkan diri. Nah, itu yang dicontohkan di sana, Bapak Ibu Saudara. Oke, selanjutnya. Karena telah mengorbankan dirinya sebagai korban pendamaian bagi dosa kita. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa iman? Karena Yesus telah menjadi korban pendamaian. Jadi selama ini kita berperang sama Tuhan karena dosa kita. Bukan berperang jauh dari Tuhan karena dosa kita. Tetapi datang Tuhan di tengah-tengah sebagai perantara. Itulah sebabnya tidak harus didoakan pendeta supaya sembuh. Doa sendiri pun bisa. Tetapi minta doa pun gak ada yang salah gitu. Selanjutnya, dia penasehat ajaib dan raja damai. Akibat dosa manusia terpisah dari Tuhan. Hasil dari misinya di bumi adalah mendamaikan manusia dengan Tuhan. Immanuel. Tahu Bapak Ibu Immanuel? Allah yang menyertai kita. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah raja, artinya dia yang memerintah atas raja-raja. Dia juga adalah Tuhan, artinya dia yang memberi upah atas setiap pelayanan kita. Jadi kalau ada lihat di Alkitab dia disebut Tuhan, ya gunanya ke situ. Dia yang memberi upah. Tuhan kan memberi upah kepada hambanya. Lalu dia juga disebut singa dari Yehuda. Mari kita lihat Wahyu 5 ayat 5, jangan lupa. Wahyu 5 ayat 5 sama-sama kita baca. Dia juga disebut singa dari Yehuda. Kenapa dia disebut singa dari Yehuda? Sama-sama kita baca. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Pertanyaannya, kalau Yesus digambarkan singa dari Yehuda, kenapa Alkitab mencatat iblis mengaum-ngaum seperti singa? Iblis berjalan keliling mengaum-ngaum seperti singa. Ini jadi timbul pertanyaan.
Sebab Yesus adalah singa dari Yehuda. Dan Alkitab menggambarkan bahwa iblis seperti, bukan singa ya. Jangan salah paham. Yang disebut singa dari Yehuda hanya Yesus. Dan iblis tidak disebut singa. Entah dari mana. Tapi seperti singa. Bapak Ibu tahu artinya ini apa? Iblis mengaung-ngaung seperti singa. Artinya iblis sedang mengelabui kita. Seolah-olah menunjukkan singa dari Yehuda sedang marah kepada kita. Bahwa dia sedang membenci kita. Padahal Yesus tidak pernah membenci kita. Amin. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Walaupun agak cepat-cepat ya. Nah ini terakhir ini Bapak Ibu. Nah ini terakhir. Yang pertama tadi dalam hal singa dari Yehuda. Dalam hal namanya dalam zaman anugerah maksudnya. Nama dalam zaman anugerah yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu dari 3 pribadi Tritunggal Allah yang kekal. Dan dia disebut Roh Allah dan Roh Tuhan. Lalu gelar-gelarnya dalam zaman anugerah. Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, Roh Kemuliaan, Roh Kehidupan, Roh Kasih Karunia, dan Roh Kristus. Pertanyaannya, kalau kita tidak mau menolong orang sesuai dengan kemampuan kita ya, apakah roh penolong itu sudah ada di dalam kita? Apakah roh penghibur sudah ada di dalam kita? Apakah roh kebenaran sudah ada di dalam kita? Nah, diskusi terakhir. Ini diskusinya. Apa manfaatnya kita mengetahui nama-nama dan gelar-gelar Allah tadi? Dan bagaimana menerapkan pengertian tentang hal tersebut di atas dalam kehidupan kita? Ada proyek ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Gelar-gelar Allah manakah yang telah Anda alami? Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita bernyanyi El Shaddai. Kami tidak perlu ragu dan kami tidak perlu takut akan hal itu. Sebab Tuhan akan memberi pengertian kepada kami
melalui rohnya untuk lebih mengenal Allah lagi. Sebab Engkau telah berfirman untuk berjuang mengenal Allah. Sebab dalam pengenalan Allah ada pikiran, ada rencana, dan ada tindakan, dan ada penguasaan. Sehingga kami disebut orang-orang yang hidup dalam mengejar pengenalan Allah. Terima kasih buat kesempatan ini. Apa yang sudah kami pelajari, biarlah Tuhan membimbing kami. Tuhan membuat kami mampu melakukannya dan mengimplementasikannya dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat pertemuan ibadah ini. Walaupun sangat sederhana, tetapi Allah yang sempurna sanggup menyempurnakan pertemuan ibadah kami saat ini. Bapa, hamba-Mu berdoa buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah hadir pada hari ini. Mereka hadir karena mereka memiliki kerinduan untuk diubahkan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan setiap pribadi kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi hamba-hamba-Mu akan meninggalkan gereja-Mu. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menjadi milik mereka. Malaikat-malaikat Tuhan diutus menjaga setiap langkah kaki mereka, sehingga mereka tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan berjalan dalam sukacita surgawi. Bapa, sebelum kami pulang, terlebih dahulu kami berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga yang diteruskan kepada kami melalui firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lampau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum pulang, terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh firman Tuhan yang telah membimbing dan mengajari kita, Tuhan akan menuntun kita untuk memperoleh pengetahuan, untuk mengenal Allah yang benar. Dan oleh karena pengenalan itu, maka saat ini Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga saudaraku yang ada di rumah, selamat. Terima kasih telah bergabung. Sampai ketemu di hari Minggu dalam pemberitaan selanjutnya. Salam damai dari Kota Sidikalang, Pendeta Gardi Chandra Simanungkalit. Shalom.